Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan cerita mengenai proses akunting. Di dalam menjalankan usaha, cara kita mencatat kegiatan usaha kita ini sangat penting, karena dengan mencatat kita bisa mengamati dan juga bisa merencanakan pengembangan bisnis di masa depan. Namun demikian, kalau kita bicara proses accounting, sering orang mengatakan prosesnya ribet, sulit, dan susah. Teknologi digital kali ini itu bisa kita manfaatkan. Dengan adanya teknologi digital, pencatatan akunting itu menjadi lebih mudah, lebih simpel, dan lebih sederhana. Bersama kita hari ini, kita hadirkan narasumber untuk bincang-bincang mengenai bagaimana kita mendigitalisasi proses akunting di perusahaan. Kita udah kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah pakarnya, beliau adalah founder dari Accurate Accounting Software. Kita sambut dengan meriah Bapak Darwin Cho. Wah, selamat datang Pak Darwin. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih Pak Darwin sudah hadir bersama kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Darwin, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai accounting ya Pak Darwin. Banyak pengusaha UMKM seringkali memulai usaha itu dengan kan biasanya mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan ya. Baru kemudian evolusi berikutnya kita mencoba memisahkan, mencoba mencatat gitu. Nah, dalam pandangan Pak Darwin sendiri, seberapa penting sih Pak pencatatan accounting bagi sebuah bisnis itu? Oke, ini menurut pengalaman kami ketemu dengan sekian banyak customer selama ini lebih kepada mindset. Beberapa customer kami termasuk saya sendiri, ketika memulai usaha karyawan baru 1 atau 2 orang, kita merasa penting untuk mencatat, ada dokumentasi, terutama yang berkaitan dengan uang, karena uang ini liquid, uang ini bisa kemana saja, bisa ketahuan, bisa tidak ketahuan. Jadi beberapa sahabat, beberapa customer yang saat ini ya bisnisnya cukup maju, kami perhatikan memang dari awal mereka merasa penting untuk melakukan pencatatan. Tetapi hal ini juga debatable. Ada customer kami yang mengatakan, saya berbisnis sudah 30 tahunan. Sudah 30 tahunan, toh berbisnis jalan terus gitu, dan tidak punya catatan keuangan, semua mengandalkan ingatan. Nah, mungkin zaman dahulu ketika bisnis itu sederhana, artinya hanya transaksi jual beli, dan pelanggannya itu pun itu saja. Kalau kita ya di kampung itu kan, kalau di kampung ya pelanggannya itu saja, semua kenal gitu loh, dan pelanggan kan jujur gitu loh ya. Kalau sekarang masih banyak ya yang UKM, yang mikro, dihutangin tetangga, dihutangin apa ya, nggak masalah, nanti waktunya gajian mereka datang bayar sendiri. Tapi secara bisnis begitu kan sulit berkembang. Jadi bahwa sebetulnya dalam kegiatan apapun, dokumentasi menurut kami penting ya. Menurut kami penting. Pendidikan atau apapun itu perlu ada dokumentasinya. Apalagi yang namanya keuangan. Jadi apa yang membedakan perusahaan dengan catatan keuangan yang bagus dan catatan keuangan tidak bagus? Kalau catatan keuangan tidak bagus, Anda harus mempunyai ingatan yang bagus, harus mempunyai stamina yang bagus, dan harus mempunyai kesehatan yang bagus. Karena kalau yang punya menguasai ini semua masuk angin, selesai, tidak ada yang bisa meneruskan. Tetapi perusahaan yang berkembang pesat, perusahaan yang bisa didelegasikan dan bisa berkelanjutan, pasti punya catatan keuangan yang bisa diakses dan bisa diteruskan oleh orang lain. Management is getting things done through other people. Jadi kalau tidak ada catatan keuangan, ya nonsense ngomongin manajemen.
Nah, kalau dilihat dari konsep sekarang ya, kalau di teman-teman di UMKM ini kan masih banyak yang merasa bahwa catat itu ribet gitu ya, sulit, perlu ada ilmu khusus atau minimal saya mesti ini dong meng-hire orang akunting yang khusus gitu. Nah ini seperti apa? Kalau ini berarti barriernya tinggi nih apa untuk melakukan pencatatan yang baik itu, Pak Darwin? Tidak salah juga, artinya bahwa mencatat itu juga ada tekniknya, dan pada dasarnya akuntansi itu kalau teorinya ya memang teori mencatat, teori mencatat. Nah sehingga ada disiplin ilmu khusus yang disiapkan, dipelajari hanya untuk teknik mencatat. Tetapi dengan bantuan teknologi, dengan adanya komputer dan lain sebagainya, aplikasi, kalau dulu pakai spreadsheet, dengan mudah, proses mencatat itu semakin mudah, kemudian mencatat, mengelompokkan, menghitung itu semakin mudah, dan dengan aplikasi khusus yang kalau memang aplikasi accounting, pada dasarnya pengusaha, pemilik usaha tidak perlu memiliki keahlian apapun. Artinya misalnya semua bisnis mempunyai transaksi penjualan, pembelian. Itu saja yang dilakukan. Artinya biasanya mencatat di kertas, tulis bond. Ya ini tulisnya di komputer atau sekarang malah bisa pakai handphone. Hanya catat milih, maka proses selanjutnya komputer yang melakukan. Itu mau di jurnal kemana, itu mau motong dari mana, mau nambah kemana, nggak usah dipikirin. Itu komputer yang membantu, sudah di pre-define yang melakukan, dan tinggal melihat laporannya, hasilnya, penjualan harian berapa, malah bisa dikategorikan hari-hari apa yang ramai, jam-jam berapa yang ramai, barang-barang apa yang laku, barang-barang apa yang kurang laku, ya dan sebagainya. Ini yang dulu kalau kita di konsep belajar manajemen di awal tuh ya Pak Darwin ya, masih ingat ya, semua teman-teman yang belajar di manajemen di awal-awal tahun 2000-an mungkin mengalami bahwa kalau kita belajar itu ada 3 SKS nih, belajar accounting ya, bedain debit sama kredit aja tuh ruwet ya Pak. Oh iya, ini masuk debit apa masuk kredit itu aja udah pusing ya. Nah sekarang itu dimudahkan oleh sistem gitu ya. Ya karena itu kalau mikir sendiri kan, ya transaksi apa, ya yang mana di debit, yang mana di kredit, pakai akun, jenis akun yang apa. Nah ini itu kalau mau mendalami itu jurusan khusus 4 tahun kuliah Mas. Iya. Tapi kalau ini nggak perlu. Nggak usah. Nah, Pak Darwin, boleh diceritakan Pak Darwin dulu evolusi akunting itu seperti apa sih Pak? Kok mengamati ya dari tahun awal-awal mungkin sekitar 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 15 tahun lalu sampai sekarang ini seperti apa Pak Darwin perkembangan bagaimana praktek akunting di perusahaan itu Pak Darwin? Ya ini mohon maaf kalau ada yang salah karena pada dasarnya saya bukan orang akuntansi, saya teknik elektro. Jadi kalau orang teknik elektro diminta menceritakan sejarah akuntansi ini ya, tapi ya saya mencoba. Dulu sebelum teori akuntansi ada, setahu saya ada yang namanya bon A bon B. Karena waktu kecil saya SD itu saya pernah kursus bon A bon B. SMP pada saat saya SMP pernah ikut kursus bon A bon B, itu teknik mencatat juga, teknik mencatat transaksi harian, kemudian saldonya. Nah, yang membedakan dengan akuntansi kemudian ya walaupun saya kuliahnya teknik, tetapi ya saya senang dengan beberapa hal yang bersifat eksak ya memang. Dan akuntansi itu yang eksak itu angka-angkanya. Pada saat saya kuliah teknik, saya mengambil lagi kursus akuntansi. Dan ternyata di tahun 80-an akuntansi itu ternyata beda dengan yang di tahun 70-an dikenal dengan istilah bon A bon B tadi. Bon A bon B itu hanya single entry. Kalau akuntansi itu ternyata sudah ada double entry, dan disitulah indahnya akuntansi. Kenapa tidak bisa meleset dan lain sebagainya, karena ada mekanisme double entry tadi.
ada sesuatu yang di debit, harus ada sesuatu yang di kredit, dan itu harus selalu balance apapun yang terjadi. Nah, kemudian ya bukan kami lah, artinya walaupun kami memulai usaha dengan membuat aplikasi akuntansi, tetapi ya teknik mencatat itu sudah ada sebelumnya, dan sebenarnya juga ada beberapa aplikasi yang sudah menerapkannya. Ya kami mencoba membuatkan sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan tuntutan kondisi bisnis di Indonesia, yang terutama yang untuk level small to medium enterprise UMKM yang lebih sederhana tapi fleksibel. Fleksibel itu artinya ya boleh nawar, boleh retur, boleh tuker gitu loh. Ini kan tipikalnya Indonesia banget ya. Perusahaan kecil. Ya. Kalau kebanyakan software itu hanya bisa forward, nggak bisa backward. Ya hanya one way ticket lah. Memang alasan dibalik itu ya untuk security harus kaku, tetapi untuk kemudahan pemakaian harus fleksibel. Jadi ya kami mencoba mengadres kebutuhan itu. Jadi kalau dirangkum sebenarnya zaman dulu memang ilmu itu akuntansi kan berkembang gitu ya, terus dilakukan secara manual. Ya. Kemudian muncullah satu era di mana profesional akuntansi itu melakukan pencatatan, dilakukan oleh orang gitu ya, dilakukan oleh orang tapi dengan cara pencatatan manual yang dilakukan oleh profesional. Nah sekarang dengan adanya teknologi itu dimudahkan ya Pak Darwin ya. Jadi setiap orang tidak perlu profesional dari luar, sudah bisa menggunakan software sebagai profesional lah, kira-kira gitu ya Pak ya. Ya, software menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin yang namanya menjurnal, memposting, itu pekerjaan rutin yang memerlukan ketelitian dan pengulangan pekerjaan yang lumayan ini. Profesional tetap dibutuhkan, tetapi mungkin untuk pekerjaan yang lebih berkualitas ya, menganalisa, menganalisa, kemudian membuat proyeksi, jadi bagi manajemen harusnya mengalokasikan lebih banyak resource dan waktu untuk hal-hal itu daripada untuk pekerjaan yang sudah pasti itu. Ini harus di jurnal kemana, ya itu bisa diserahkan kepada aplikasi saja yang mengerjakan. Iya. Selain itu juga mungkin dari sisi data ya Pak Darwin ya, dengan adanya digitalisasi itu kita nggak perlu tempat yang gede untuk menyimpan pembukuan. Zaman dulu kan pembukuan itu bentuknya lemari gitu kan, ada file-file tahun berapa dicari lagi, nariknya juga sulit, nyimpannya juga sulit ya Pak ya. Ya. Dan bukan hanya file yang bisa dihemat, ya orang juga ya. Betul. Jadi kalau saya mengamati perubahan dari tahun 90-an, 2000-an, dulu di bagian accounting itu di perusahaan orangnya banyak. Orang banyak. Ya ada yang menangani piutang, ada yang banyak sekali. Sekarang jauh berkurang, dan kalau untuk filing itu misalnya untuk perusahaan-perusahaan digital, contohnya yang e-commerce, itu saya yakin tidak punya dokumen transaksi paper lagi. Ya kita belanja online, ya kita dikirimin electronic invoice, dan mereka mengarsip electronic invoice itu di sistemnya mereka. Itu kalau di seperti dulu perlu ada paper, yaitu banyak sekali ya. Jadi memang lebih ke paperless. Oke, wah menarik sekali nih para pendengar sekalian. Tadi sudah kita sampaikan bersama bahwa salah satu hal yang penting bahwa pencatatan adalah suatu kemutlakan, harus ada jika kita menginginkan perusahaan ini bertumbuh di masa depan. Jadi kalau memang kita menginginkan pengembangan bisnis yang
besar, yang luas, maka pencatatan itu adalah suatu keharusan. Nah, yang kedua tadi kita mengatakan bahwa untuk mencatat itu memerlukan kompetensi khusus. Nah, dalam konteks itulah digitalisasi sekarang menjadi penting karena dalam konteks digital saat ini bisa dimudahkan oleh software. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ketika kita di sesi kedua nanti, di segmen kedua setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini untuk menyegarkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama kita Bapak Darwin Chu. Beliau adalah founder dari Accurate Accounting Software. Kita masih membicarakan mengenai bagaimana melakukan digitalisasi pada proses akunting perusahaan sehingga bisa memaksimalkan kinerja dan juga bisa melakukan pengembangan usaha yang lebih baik. Pak Darwin, tadi kita udah cerita banyak mengenai peran akunting, bagaimana akunting sekarang evolusinya sehingga sampai saat ini digitalisasi gitu ya. Nah, ini para pendengar kan pasti banyak pengusaha-pengusaha di level yang mikro, yang menengah, yang mungkin yang besar juga mendengarkan. Kalau seandainya pengen melakukan proses digitalisasi accounting seperti yang diceritakan Pak Darwin, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Pak Darwin? Oke, menurut saya dan berdasarkan pengalaman kami selama ini, sebetulnya langkah awal yang perlu dilakukan sebetulnya hanya satu keputusan kecil, mulai dari yang paling mudah. Paling mudah itu apa? Di semua, ya saya sering menyarankan di semua perusahaan, apapun yang namanya perusahaan pasti ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan ya perusahaan tidak mempunyai aliran darah ya. Ya, jadi nafas itu nggak ada tariannya gitu. Nggak ada tarikannya. Harus ada tarik buang gitu kan. Ya. Jadi itu satu hal yang wajib. Jadi mulai dari yang paling mudah dan lupakan yang susah. Terkadang banyak pengusaha memulai mikir dari yang paling susah. Saya mau inventory saya banyak, saya harus stock of 6 dulu, harus itu bagian yang paling sulit karena barang keluar masuk itu tutup toko seminggu sebulan baru bisa komplit semuanya, dan ya usaha nggak bisa tutup toko. Nah, jadi mulai dari yang paling mudah, jangan terbalik. Kalau belajar, kalau apa kita belajar yang paling sulit dulu, ngerjain tugas yang paling sulit dulu, kemudian yang mudah ya itu tinggal jalan ya. Tetapi untuk deploy, untuk mengimplementasikan sistem di perusahaan, menurut saya mulai dari yang paling mudah dulu. Yang lain menyusul, nggak masalah. Artinya kalau banyak aspek yang belum masuk, banyak informasi yang belum masuk, laporannya tidak tepat. Yes, no problem. Sambil jalan ini akan mengikuti sampai yang paling mudah sudah dijalankan dengan baik, menyusul yang lebih sulit, mutasi kas dan bank itu sudah tepat. Yang paling sulit belakangan ya hitung stok, dan kalau semua sudah rapi, semua sudah tepat, ya itu laporan keuangan otomatis sudah sempurna, sudah yang seharusnya. Memang ya masa peralihan itu jangan mengandalkan laporan keuangan itu karena itu belum semua indikator, belum semua variabel masuk. Jadi ya ada perbedaan, tetapi paling tidak ada beberapa transaksi yang bisa diandalkan. Beberapa laporan, misalnya laporan penjualan harian ya pasti jelas gitu. Ya mulai dari yang paling mudah dulu. Oke. Jadi mulai yang paling mudah itu artinya mulai dari penjualan dulu, yang itu udah pasti jelas ya. Ya. Pasti jelas, terus kemudian baru sedikit demi sedikit merambah kepada operasi. Iya, kepada operasi. Pak Darwin, nah ini kan tentu ketika tadi mengatakan mulai dulu berarti kan perlu ada softwarenya ya. Istilahnya kita perlu punya aplikasinya. Nah, menurut pandangan Pak Darwin, ketika kita memilih software di antara banyak software itu apa kriterianya, Pak? Di antara yang sekarang tersedia banyak itu ya. Pada dasarnya
software yang sejenis, mohon maaf, fungsinya sama, artinya memudahkan pencatatan dan outputnya adalah laporan. Nah, kriteria memilih software mungkin yang beberapa pertimbangan yang bisa dipakai adalah software, apakah software itu ada continuous development. Itu dalam hal ini cukup penting karena siapapun yang punya usaha tentu berharap usahanya mempunyai nafas yang panjang, bukan jalan sekarang 3 bulan tahun depan tutup, nggak begitu ya. Nah, perlu make sure juga bahwa software itu juga mempunyai nafas yang cukup panjang, yang tidak kalah panjang dengan usahanya sendiri. Kemudian yang kedua, software sekarang ada kelasnya juga ya, artinya istilahnya kalau usahanya UMKM tidak perlu berpikir untuk, memang idealnya ada yang mengatakan dengarnya keren ya ERP lah atau apa gitu. Tetapi istilahnya kalau bagi saya, kalau usahanya seperti saya dulu jualan komputer, kendaraan yang saya perlukan ya paling mobil pickup gitu loh. Jangan jualannya komputer, tapi belinya mobil kontainer, truk kontainer gitu kan, itu terlalu tidak efisien, berlebihan. Nah, jadi sesuaikan. Kalau memang usahanya besar, memang usahanya sudah besar sekali, juga ya usaha pabrik yang produksinya banyak sekali, ya jangan beli mobil pickup gitu ya, belilah truk kontainer. Nah, tentu saja ya dalam hal ini berkaitan dengan harga dan kapasitas. Kemudian yang ketiga juga kemudahan ketersediaan tenaga pengguna, user, karena bagaimanapun juga untuk operate itu perlu orang mencatat, walaupun saya katakan mudah ya, pada dasarnya kebanyakan mengemudikan pickup itu jauh lebih mudah daripada mengemudikan kontainer, itu sudah pasti. Jadi software yang skala kecil targetnya untuk UKM, yang manapun, tidak harus accurate, yang manapun hampir pasti cara pakainya jauh lebih gampang daripada software yang kelas besar yang mengemudikan truk kontainer gitu, pasti. Nah, jadi ini juga perlu pertimbangan, carilah yang banyak pemakai. Istilahnya begini, kalau mau bikin spreadsheet pakainya apa? Pakai Excel. Kenapa? Di mana-mana cari orang gampang yang bisa Excel. Tetapi kalau ada aplikasi, dulu sebelum Excel populer, ya ada Lotus 123, tapi ada satu aplikasi spreadsheet yang sebetulnya cukup bagus, sangat bagus, fiturnya banyak, namanya Quadro ya. Keluaran Borland. Ya. Bagus sekali. Powerful sekali itu ya. Powerful, tapi tidak banyak yang pakai. Tidak banyak yang pakai. Jadi kalau misalnya pakai Borland sendiri, learning curve, proses belajar itu masih panjang, tidak bisa segera produktif. Nah, jadi menurut saya ya pertimbangannya skala, harga, dan user. Dan komitmen dari pengembang ini berlanjut terus, artinya ini ya mau tidak mau harus dilihat dari sedikit histori dan reputasi perusahaan pengembang. Ya, ya saya tidak mengatakan kalau ada newcomer itu nggak bagus, nggak. Newcomer itu is okay, tetapi newcomer apakah masih survive 3 atau 5 tahun ke depan? Ya, ini kan menjadi satu pertanyaan. Sementara bagi pemilik usahanya sudah pasti harus survive
5-10 tahun ke depan. Ya. Bahkan lebih ya. Ya. Bahkan diwariskan lagi ke anaknya ya. Harapannya begitu. Pak Darwin, salah satu keinginan para pengusaha ketika menggunakan software atau digital itu kan sebenarnya mengurangi fraud ya. Karena kadang-kadang kalau kita manual tuh memungkinkan adanya fraud. Dengan adanya software maka bisa diantisipasi, dimonitor segala macam ya. Nah, bagaimana atau seberapa jauh fraud ini kemudian bisa direduksi dengan menggunakan software itu sebenarnya, Pak? Oke. Fraud kita sering mendengar berita bahwa fraud itu terjadi bahkan di perusahaan yang sangat besar. Ya, belasan tahun yang lalu, ya semasa kami baru mulai berbisnis ini, ada kejadian. Singapore Airlines itu juga ada terjadi fraud yang menyebabkan kerugian yang cukup besar dilakukan oleh agen travel, tetapi ada kerjasama dengan orang dalam. Di bank swasta, bank pemerintah, sebetulnya fraud itu juga terjadi. Bedanya kalau ada sistem, kalau ada fraud, ada sistem tidak dengan sendirinya menjamin tidak akan terjadi fraud. Fraud itu kan ini manusia yang operate, manusia yang tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi fraud. Karena makanya sistem, walaupun sudah ada sistem, tetap perlu ada yang namanya sistem audit. Pihak ketiga ataupun pihak lain, ataupun dari atasan atau bagian lain yang mengaudit ini. Nah, yang membedakan sistem, pakai sistem dan tidak pakai sistem. Kalau pakai sistem, ada fraud, diperiksa pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Terbuka ya. Ada lognya, ada jurnalnya, ada apa, dan itu tidak bisa berkelit, ketahuan. Kalau tidak ada sistem, apalagi sudah cukup lama, mau nyarinya dari mana? Istilahnya begini. Kalau di negara misalnya ini saya mencontohkan di China, di mana-mana pasang CCTV di tempat umum, di restoran, di jalan CCTV. Kalau kita tercecer, tas kita tercecer, dan kita lupa di mana tercecernya. Kalau ada yang bisa mengakses sistem ininya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, ketahuan di mana, akan bisa ditelusuri, mencari di mana titik terjadinya tercecernya tadi. Tetapi kalau tidak ada sistem, itu mau cari di mana? Nah, kurang lebih kan software accounting itu seperti itulah, bahwa setiap transaksi ada pencatatannya, ada titiknya, dan kalau ada penyimpangan itu tidak akan ketahuan, hanya akan berdampak di outputnya. Tetapi kalau dirasakan outputnya tidak sesuai dengan harapan atau dicurigai ada yang salah, maka relatif mudah untuk menelusuri kembali ini sumbernya di mana. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Menarik ya. Jadi dengan demikian kita jadi lebih rapi. Kalaupun ada apa-apa kan manual pakai lemari gitu udah 5 tahun lalu nyarinya nggak sulit ya Pak Darwin ya. Nah ini salah satu keunggulan juga di dalam pencatatan, dan ini menjadi salah satu poin kita. Para pendengar sekalian, tadi Pak Darwin menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan pencatatan menggunakan digital, kita mulai dari proses yang paling mudah dulu, yaitu proses penjualan. Setelah itu kemudian kita runut mundur pada proses menghasilkan penjualan itu ya, mulai dari proses operasional, inventory, sumber daya manusia, pengeluarannya baru kita masukkan. Dan ini sistem yang bertumbuh ya Pak Darwin ya. Artinya bertumbuh itu memang tidak bisa sekali jalan langsung semuanya tercover, tapi seiring dengan perjalanannya waktu, semakin kita menggunakan software itu maka semakin matang juga ya software itu digunakan dalam perusahaan. Mungkin advice saya, don't think perfeksionis mulai dari awal gitu loh. Artinya kepengen perfect
is okay, tapi jangan mulai dari awal sebelum apa-apa sudah ini harus perfect, harus sempurna betul baru jalan gitu. Ya nggak jalan-jalan. Oke, baik para pendengar sekalian, ini beberapa hal yang kita sampaikan di segmen kedua. Kita akan kembali lagi nanti segmen ketiga bersama, kita akan bahas lagi topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih bersama VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan. Hari ini kita bincang-bincang mengenai digitalisasi akuntansi bersama dengan Bapak Darwin Chu. Beliau adalah founder dari Accurate Accounting Software. Pak Darwin, tadi kita udah cerita banyak mengenai apa pentingnya, apa perannya, bagaimana kita menjalankan. Nah, saya malah tertarik nih, Pak Darwin ini sebenarnya dari sisi karir ya Pak, sebagai karir sampai kemudian jadi founder dari Accurate ini, sebenarnya perjalanan karirnya seperti apa Pak Darwin? Mungkin ya ini lebih ke perjalanan usaha. Jadi pekerjaan saya tidak dari dulu tidak jauh-jauh dari teknik. Ya, teknik elektronika, beralih ke komputer, pernah berbisnis komputer. Kenapa bisa sampai ke jualan komputer itu kan hardware komputer, kenapa bisa sampai ke software? Karena begini, saya selalu memikirkan bagaimana memberi manfaat dan nilai tambah, ya, manfaat kepada konsumen, ya sekaligus itu nilai tambah kepada produk kita sendiri. Jadi pada saat dulu jualan komputer, pada saat belum memulai usaha software, saya sering mencarikan software. Saya ya sejak ada internet ini kan akses kita menjadi luas ya. Bisa mencari apa, dan saya senang mencari aplikasi software apa yang bisa memudahkan pekerjaan untuk apapun gitu loh. Jadi karena memang mesin is a tool. Tool ini ya kita memanfaatkan mesin itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi memang ya mindset saya, pemikiran dari awal itu berpikir mencari apa yang bisa memudahkan pekerjaan. Nah, kemudian pada tahun 99, kurang lebih 98-99, ada satu isu besar yang namanya Y2K, Y2K, yang itu dianggap bug. Kenapa? Karena komputer pada zaman dulu, karena keterbatasan memori, keterbatasan kapasitas dan kecepatan. Jadi komputer zaman dulu itu memproses tahun itu hanya 2 digit. Ketika komputer mulai berkembang tahun dari 40-an, 50-an, 60-an sampai 80-an, itu tidak dianggap masalah, tidak dianggap sebagai masalah. 81, 82, 83 sampai 90, 91, 92, 93 itu tidak dianggap masalah. Tetapi kekhawatiran mulai timbul ketika di tahun 99 ini, kalau komputer maju ke tahun 2000 ini kan 2 digit itu menjadi 00. Nah, 00 ini di komputer dianggap maju atau justru mundur ke 100 tahun yang lalu. Nah, jadi pada saat itu ada satu isu besar yang global bahwa ada kekhawatiran mengenai Y2K bug. Dan bagi perusahaan besar, korporasi, pemerintah, public service yang mempunyai resource, unlimited resource itu mungkin nggak ada masalah ya, mereka akan membayar konsultan, membayar apa untuk menyiapkan perbaikan itu. Tetapi untuk usaha-usaha kecil dan menengah, apalagi dulu banyak yang perusahaan itu menggunakan software tailor-made. Tailor-made itu pesanan yang mungkin programmernya sudah entah kemana, sudah berbisnis, sudah
mengerjakan yang lain. Nah, pada saat itu kami melihat ini ada satu tantangan ya sekaligus kesempatan untuk bagaimana kita provide satu solusi kepada UKM yang notabene budget IT-nya relatif terbatas, software siap pakai, dan kita menjamin softwarenya Y2K compliant. Nah, awal mula Accurate itu berasal dari sana. Nah, kemudian dari situ kemudian berkembang ya sampai sekarang, berarti sudah 24 tahun dong ya kalau dihitung dari sekarang dong. Ulang tahun ke-24 ya. Iya. Ini kalau orang udah masa remaja lagi produktif-produktifnya ya sekarang. Sebentar lagi mau merit. Nah, Pak Darwin, tadi berarti pengembangannya sudah lama, berarti berbasis pada pengalaman itu tentu dia sudah banyak pembelajaran dan penyempurnaan ya. Kalau Pak Darwin melihat Accurate yang sekarang sama Accurate yang dulu apa Pak yang berbeda dan menjadi salah satu yang sekarang ini dibanggakan di Accurate ini? Oke. Salah satu yang menjadi kekuatan kami di Accurate sebetulnya adalah continuous development. Continuous development yang mana pengetahuan, akumulasi pengetahuan ini yang mungkin tidak didapat, ini cukup berharga menurut kami, akumulasi pengetahuan yang kami dapatkan dari customer dan termasuk juga dari partner. Kami berpartner dengan cukup banyak, ada ratusan universitas dan sekolah dalam pengajaran dan praktikum dengan Accurate. Tentu saja bukan hanya dipraktekkan ya, tetapi juga mendapat masukan dari yang sangat berharga dari akademisi, dari praktisi, yang itu membuat Accurate itu semakin hari fiturnya semakin lengkap dan semakin stabil. Jadi ya cukup bisa diterima oleh hampir semua kalangan. Itu saya pikir yang kami menjadi salah satu kekuatan di Accurate. Nah, kalau dilihat dari para pengguna sekarang ya, ini kalau musimnya kan di zaman sekarang ini kan network effect ya, dengan adanya berbanyak orang yang menggunakan, maka dia akan jadi satu keunggulan sendiri karena ada komunitas atau segala macam. Nah, kalau dalam konteks ini Accurate juga memiliki hal yang sama nggak Pak? Ya, jadi mulai dari tahun 2017 kami launching generasi baru dari Accurate yang berbasis cloud-based. Cloud-based ya. Ya, ini juga sebenarnya evolusi dari industri IT sendiri. Dari yang centralized computing ke distributed computing ya. Zaman dulu centralized computing itu mengandalkan komputer server ya. Mini komputer, kemudian distributed computing itu ya masa-masa jayanya IBM PC dan teman-temannya distributed. Kemudian ini kembali sebetulnya ke centralized, tapi centralized-nya besar, cloud karena ada internet kan, jadi bisa diakses dari mana saja, dan banyak kemudahan yang didapat sebetulnya karena ini apalagi sekarang akses internet semakin mudah. Dan ke depan kami juga mengembangkan artificial intelligence karena dengan data yang besar ini kita bisa kita mencoba mengolah data ini menjadi informasi yang berharga untuk pelaku usaha, misalnya untuk meningkatkan produktivitas, mencegah fraud, dan sebetulnya itu ada patternnya. Usaha itu maju ada patternnya, usaha yang tidak maju atau stagnan atau banyak apanya itu juga ada patternnya. Dan kalau ada yang bad debt
Bad debt itu ya terutama itu mungkin salah satu yang sangat ditakuti oleh pelaku usaha ya kalau ada bad debt. Bad debt itu pada dasarnya tidak terjadi tiba-tiba. Bad debt itu ada patternnya, artinya kalau sampai ada customer tidak bayar, tidak ini, itu ada patternnya. Jadi ya dengan kumpulan data yang semakin banyak, semakin komprehensif, ya kita mengembangkan AI yang kedepannya kita bisa memberikan early warning kepada pengguna Accurate. Mungkin ada yang perlu diperhatikan di customer tertentu, ada yang perlu diperhatikan di inventory tertentu, jangan sampai inventory-nya menjadi dead stock dan lain sebagainya. Ya intinya kami berusaha menambahkan manfaat kepada pengguna Accurate supaya ya walaupun ini namanya software untuk kelas UKM, tetapi justru UKM tidak punya resource, tidak punya dana untuk membayari konsultan untuk menganalisa hal itu. Ya kami di Accurate ya provide hal-hal seperti itu untuk membantu UKM. Wah, justru menarik ya. Jadi memang ini evolusi berikutnya dari data adalah bisa melakukan prediktif dan preskriptif ya. Jadi memberikan rekomendasi sebelum terjadi ya. Ini diwaspadai di sini dan itu masing-masing usaha bisa beda-beda ya. Tergantung dari karakteristik dan bagaimana karakter dari konsumennya ya. Betul. Wah, menarik sekali. Pak Darwin, kalau teman-teman ini tertarik gimana caranya kalau mau cari tahu gitu ya? Gampang, Accurate. Artinya kalau dari web tinggal klik accurate.id, register trial for free selama 1 bulan. 1 bulan nggak cukup, bikin database baru lagi, artinya tidak menjadi masalah, artinya itu for free sampai merasa cocok, klop, mau berlanjut berlangganan baru bayar. Dan Accurate juga sangat terjangkau kok itu. Saat ini pricing kami hanya masih 250.000 per bulan. 250.000 per bulan ya. Ya kalau itu, setahun langganan bisa ada diskon juga. Ya. Mungkin 250.000 per bulan itu lebih murah dari biaya berlangganan TV kabel. Business owner owner di rumah berlangganan TV kabel dong. Lebih murah dari bensin, biaya kafe, lebih murah dari biaya pulsa handphone. Saya yakin pulsa handphone lebih dari 250.000 per handphone gitu, per nomor. Ini satu. Tapi kembali lagi ya, tadi para pendengar sebenarnya boleh mencoba melihat software yang lain juga. Saya rasa ini juga. Jadi mungkin bagi saya pribadi, saya mengendorse, menyarankan pakai software apapun, tidak harus Accurate. Ya tentu saja kalau Accurate masih yang terbaik lah. But whatever, kalau tidak Accurate, kamu pakai software yang lain, it's okay, no problem. Tetap akan mendapat manfaat. Lebih baik daripada tidak pakai sama sekali. Ya, artinya ada software yang gratis, ada software yang berbayar, ada software yang mahal. Artinya ini ya sesuaikan dengan anggaran, nyamannya di mana. Dan beberapa software yang kami kenal ya walaupun di pasar kami sebut kompetitor, tapi menurut kami ya bermanfaat dan harganya cukup kompetitif kok. Baik, luar biasa. Ini bernas sekali pembicaraan kita, Pak Darwin, menarik sekali dan ini tentu bermanfaat buat para pendengar sekalian. Sebelum kita tutup sesi hari ini, boleh closing remark, Pak Darwin? Oke, terima kasih. Ini saya belum mempersiapkan nih, ini mendadak apa ya. Misi awal Accurate ketika kami mencoba membangun Accurate, kami memang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada dunia usaha. Dan yang kami harapkan adalah dunia usaha di Indonesia ini bisa naik kelas karena digitalisasi sudah terjadi di mana-mana, pembayaran sudah digital, ini sudah digital, dan kalau pemilik usaha tidak menggunakan sistem untuk menjalankan usahanya,
maka pemilik usaha itulah sistem yang tidak bisa kemana-mana, harus ada di bisnisnya sendiri. Jadi kalau saya perhatikan dari baik teman-teman maupun customer kami, ini kan ada yang berpikiran, nanti tunggu usaha saya maju, saya baru pakai sistem. Tetapi sebenarnya bolak-balik. Kamu pakai sistem dulu, usaha kamu baru bisa maju. Kalau kamu tidak pakai sistem, usaha kamu ya mentok sampai di sana. Ya, jadi kepada pendengar Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia yang terkasih dimanapun berada, mari majukan usaha di Indonesia, berkontribusi kepada Indonesia. Semoga usaha Anda semua semakin maju. Baik, terima kasih Pak Darwin. Wah, luar biasa sekali para pendengar sekalian. Ini adalah sesi terakhir kita dan tadi kita sudah mengatakan bahwa pentingnya kita untuk melakukan pencatatan dan bagaimana kita menggunakan sistem yang sudah digital sekarang, memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi jangan terbelakang, tapi kita ikut di dalam gerbong digitalisasi ini untuk menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh dan berdaya. Sampai bertemu lagi di sesi VOA Bistalk berikutnya. Kita akan kembali dengan topik-topik yang lebih menarik kembali. Bye-bye. Voice of Indonesia.